Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum APPBI dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Stefanus, Ya, ini kalau kita bicara soal bisnis, memang ada beberapa dampak memang yang sudah terjadi bagi tingkat rumah tangga banyak tenaga kerja yang terpaksa harus dirumahkan. Tapi bagi para pebisnis mal sendiri, ini sudah hampir 2 bulan mal itu tidak boleh beroperasi. Ini kan ada biaya yang terus dikeluarkan, betul ya? ya betul. Nah ini bisa bertahan berapa lama dengan kondisi seperti ini, Pak? Saya kira sebagian mal malah sudah tidak tahan. Sudah tidak tahan? Angkanya udah buat dia terlalu besar kan. Oke. Sebab nggak ada pendapatan tapi pengeluarannya tetap besar sekali. Oh, meskipun misalkan kalau ada supermarketnya dia tetap buka kan ya? Tetap buka tapi kan dengan buka supermarket saja. Berarti kan seluruh lantai itu dia harus jaga semuanya. Oke. Jadi petugas parkir, security, kebersihan, terus kan penjagaan untuk SOP-nya, protokol kesehatannya COVID ini kan juga membutuhkan perhatian banyak sehingga petugasnya nggak bisa sedikit gitu. Oke. Ini kalau kita bicara soal PSBB tahap ketiga di DKI Jakarta ini, yang mudah-mudahan ini menjadi PSBB terakhir. Tapi masih ada kemungkinan bahwa ini juga akan diperpanjang. Kira-kira dampaknya akan seperti apa bagi bisnis mal? Ya dampaknya tentu pusat belanja akan makin berat aja gitu. Dan saya kira juga akan lebih banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Sampai sekarang ini kan kita berusaha untuk tidak PHK. Kita hanya mengganti shift dan ada dirumahkan. Tapi kalau misalnya ini berlangsung terus, ya PHK akan terjadi banyak sekali. Kalau tadi ada harapan dari Pak Wagub juga, mungkin ada terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan, Pak, apa yang terfikirkan? Kita sebenarnya sudah mengedukasi kepada semua masyarakat dan pengunjung yang akan datang, ada pengunjung-pengunjung kita yang masih di rumah, lewat website, lewat Instagram, supaya menjalankan semua protokol kesehatan. Kita jaga jarak dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Supaya wabahnya bisa menurun korbannya. Kalau enggak kan terpaparnya naik terus kan repot kita. Ya. Dan ini PSBB-nya nggak dicabut. Kita juga ingin PSBB-nya dicabut. Jadi kita juga bantu pemerintah, bantu pemerintah daerah supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik dan terjaga. Ya, ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19, sebelum vaksinnya ditemukan, mungkin kan memang ada istilah baru sekarang new normal atau kenormalan baru itu yang new normal ya. Artinya kan kita memang harus menyesuaikan diri. Nah, bagi mal sendiri, apa yang akan dilakukan? Kita sudah latihan dari sekarang, sudah mulai menerapkan new normal. Semua dilakukan di pusat-pusat belanja yang contohnya, walaupun yang buka cuma supermarket, kita sudah lakukan itu semua. Dan saya kira untuk pembukaan nanti, andai kata mau dibuka, ya Pemda bisa bekerja sama dengan APBI, ya kita sama-sama cek kesiapannya sampai mana. Kemarin kan Presiden sudah melakukan pengecekan di Bekasi. Kesiapan apa saja sih yang sebetulnya dilakukan, Pak Stefanus? Kesiapan yang dilakukan mal itu untuk protokol kesehatannya? Ya, kita mulai dari cara dia masuk, terus pengunjungnya juga dicek semua, suhu dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat ada batas-batas jarak untuk orang ngantri. Dan menentukan juga jumlahnya masuk tuh bisa berapa banyak sih yang boleh masuk. Berapa banyak yang nggak boleh masuk. Jadi semua diatur sampai detail sekali sehingga pembayaran pun kita sarankan kalau bisa pembayaran dengan digital, lebih baik dengan digital. Jadi mengurangi persentuhan dengan uang dan lain-lain. Itu juga kita sudah atur. WC juga bahkan toilet aja kita batasi juga yang masuk. Baik. Saya kira lift dan lain-lain kita atur. Jaraknya juga, eskalator juga, semua. Ketentuannya sudah kita berikan di SOP-nya APBI untuk mal-mal. Ada berapa mal di Jakarta ini, Pak Stefanus? Jakarta ada 80 mal, Pak. 80.
Yang kemarin katanya sudah siap untuk buka pada tanggal 5 dan 8 itu 60 mall ya? 60 lebih lah. 60 lebih. Nah sisanya itu? Sisanya belum menyatakan dia siap. Oke. Mungkin dia ada kesulitan keuangan, saya nggak tahu. Oke. Atau gimana. Tapi belum ada pernyataan bahwa dia siap untuk buka. Alasannya belum jelas ya? Alasannya banyak. Oke, diantaranya apa Pak kalau boleh tahu? Ya diantaranya ya kesiapan tenennya belum pasti kan. Buka mallnya tanpa ada tenennya kan lucu juga ya. Oh oke. Oh ini jadi selama ini tenan juga banyak yang itu ya? Gimana? Apa dia waktu itu dia berhentiin semua karyawannya, harus rekrut lagi atau gimana? Oke. Perlu waktu lah. Baik, baik. Pak Stefanus Ridwan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, Pak Wagub. Ya. Ya, ini memang pandemi COVID-19 ini memang dampaknya luar biasa, Pak Wagub. Tapi di sisi lain juga memang harus ada langkah yang jelas dan konkret untuk supaya bisa hidup dengan keadaan yang istilahnya new normal ini. Nah, langkah yang sudah disiapkan sama Pemprov sendiri apa Pak Wagub? Jadi memang pandemi COVID ini kan sangat berbahaya. Ya. Di sisi lain ya, kami menyadari bahwa sampai hari ini belum ada vaksin atau obat terkait COVID-19. Dan di satu sisi lainnya, itu ekonomi kan harus bergerak. Kita harus produktif, gitu ya. Tidak mungkin diam terus di rumah. Nah, untuk itu kapan kita akan mulai dan apakah kita siap? Nah, kalau soal siap ya, sistem regulasi sedang kita susun. Dalam beberapa hari ini kita akan selesaikan konsep dan regulasi terkait kenormalan baru ya. Pemerintah pusat menyusun, kami juga menyusun dan melengkapi daripada konsep daripada kenormalan baru. Insya Allah dalam beberapa hari ini siap konsepnya. Namun demikian mulainya kapan, nah itu belum kita tentukan. Jadi bukan tanggal 5 sudah pasti dimulai, belum. Ya. Semua sangat bergantung pada kepatuhan dan ketaatan kita di masa PSBB yang ketiga. Harapan kita ini menjadi PSBB penghabisan atau terakhir supaya kita bisa memasuki kenormalan baru. Tapi sebaliknya, kalau di PSBB ketiga ini masyarakat tidak patuh, tidak disiplin, ya dengan berat kita harus memasuki PSBB tahap keempat. Ya, tapi terkait konsep regulasi sudah kami siapkan, insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan finalisasi. Ya, tapi tidak bisa menyalahkan warga kan Pak Wagub ya. Koreksi kalau saya salah, di Jakarta itu lebih dari 50% warga yang disiplin. Sebetulnya artinya kan butuh petugas sebetulnya yang membuat sisanya ini juga untuk disiplin dan patuh terhadap aturan, kan begitu? Ya memang kan menurut data 60% warga Jakarta berdiam di rumah. Itu angka yang cukup baik. Tapi angka yang lebih baik lagi sedang kita upayakan sampai mencapai angka 80%. Nah, itulah upaya-upaya terus kita lakukan pemeriksaan, pengecekan, patroli, sudah lebih dari 6.000 lebih ya, PKL kami sidak, kami tertibkan, perkantoran, pabrik, dan lain sebagainya ya. Jadi bahkan tempat-tempat ojek ngangkal juga kami cek supaya tidak beroperasi dan sebagainya. Hasilnya? Jadi berbagai upaya penegakan kami lakukan dalam rangka memastikan warga bisa patuh dan disiplin supaya kita bisa memasuki era baru. Ya. Tapi sekali lagi upaya dari kami kan memiliki keterbatasan jumlah orang ya. Jumlah aparat kami kan terbatas dibandingkan warga yang ada. Warga kita 10,6 juta. Ya. Nah untuk itu perlu kerjasama yang baik dari warga masyarakat Jakarta untuk bisa membantu agar kita bisa menghabisi PSBB tahap ketiga sebagai PSBB penghabisan. Dan kalau warga tidak patuh, maka kita akan memasuki PSBB tahap keempat. Ini selalu memang kurangnya petugas itu menjadi alasan Pak Wagub
bukan hanya di tingkat Pemprov, tapi juga di bidang yang lain juga seringkali itu menjadi alasan. Sebetulnya rasio yang pasnya itu harusnya berapa kalau warganya itu ada 10, sekian juta? Ya memang kalau ideal itu kan 1:20 ya, Oke. rasio aparat gitu. Tapi kan sulit kita mencapai angka itu ya, karena ini kan menyangkut pembiayaan ya, dan menegakkan aturan itu kan jangan bergantung pada aparat ya. Sebagai bangsa yang semakin maju ya, harusnya tanpa ada aparat ya masyarakat patuh, disiplin dan taat ya. Di banyak negara seperti di Jepang, orang patuh membuang sampah umpamanya, padahal di sana jarang kita lihat ada tempat sampah. Jadi bukan tempat sampah jadi ukuran banyaknya tempat sampah atau banyaknya aparat penegak atau yang mengecek atau yang memeriksa, tapi butuh kesadaran. Di Jepang itu orang rata-rata hari-hari bawa plastik gitu ya, kemana-mana. Kalau ada sampah dimasukin di plastik, dibawa pulang tuh sampah, dibuang di rumah. Sudah sedemikian kesadaran warganya gitu. Nah kita ingin juga Jakarta bisa seperti masyarakat Jepang yang patuh disiplin. Dan yang membuat sadar warganya juga menjadi tanggung jawab pemerintah kan? Iya dong, pemerintah kan selalu menyampaikan dengan berbagai cara, mensosialisasikan. Tapi kan jangan semua bergantung pemerintah, perlu ada kesadaran yang tinggi dari setiap warga bahwa kebersihan itu penting, disiplin itu penting, patuh itu penting. Buat siapa? Ya bukan buat pemerintah, justru buat masyarakat itu sendiri. Nah kami sebagai pemerintah tugasnya ya memang membuat regulasi, mensosialisasikan dan menegakkan aturan itu sendiri dan memberi sanksi bagi warga yang tidak disiplin ya. Tapi ke depan kalau masyarakatnya semakin baik, semakin sadar ya, tanpa ada aturan juga dia punya kesadaran yang tinggi, tanpa harus ada aparat juga punya kesadaran bahwa kebersihan itu penting, disiplin itu penting, kesehatan itu penting. Itulah harapan kami, insya Allah ke depan warga Jakarta bisa disiplin tanpa harus ada aparat yang menjaga umpamanya, tanpa harus diawasi umpamanya, tanpa ada CCTV umpamanya. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita semakin aware, semakin peduli, semakin sadar. Pak Wagub, saya turut mengaminkan untuk harapan yang Pak Wagub tadi sampaikan. Tapi kalau kita bicara soal kemampuan pemerintah sendiri, Pemprov dalam hal ini, selama hampir 2 bulan ini tentu banyak kehilangan pendapatan juga kan, dari pajak misalkan. Nah, untuk kenormalan baru ini kan banyak mereka yang harus ditanggung oleh pemerintah. Ini bagaimana? Ya justru itu, memang kami juga ikut terdampak ya. Jadi APBD kami yang sebelumnya 87 diperkirakan dan 2020 ini turun drastis sampai ke 47 bahkan bisa sampai 42 ya. Kehilangan triliun ya. Sekitar 50%-nya. Iya, kurang lebih demikian. Ini kan dampak yang luar biasa. Dengan anggaran sebanyak itu, Pak Wagub, ini kan sementara banyak masyarakat yang harus menjadi tanggungan pemerintah. Ini gimana? Ya justru itu. Jadi kan pembangunan kita di kota Jakarta akan terganggu ya. Kalau sampai 50% itu kan belanja modal, belanja pembangunan kita hilang ya. Nah, juga akhirnya juga berdampak pada pembangunan di kota Jakarta di tahun 2020 ini. Bahkan dengan terpaksa kami mengambil kebijakan tunjangan kinerja daerah terpaksa kami potong sampai 50%. Nah, ini juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi kita tidak ada pilihan ya. Ini terpaksa kita ambil karena pendapatan yang berkurang sangat drastis. Oke, baik. Pak Wagub, satu pertanyaan. Kondisi reproduksi virus corona saat ini sudah 0,98. Harapannya tadi akan diturunkan terus sampai sekitar 0,7. Apakah itu menjadi kriteria bagi tidak diterapkannya kembali PSBB selanjutnya?
Ya memang ada beberapa kriteria yang dipenuhi ya. Oke. Pertama adalah R0-nya atau RO-nya itu di bawah 1. Ya berapa? Ya idealnya itu sampai mencapai 0,8, 0,7 ya. Oke. Yang kedua terjadi penurunan kurva terkait penyebaran virus itu sendiri, jumlah yang sembuh meningkat, jumlah yang meninggal berkurang, jumlah yang dirawat berkurang, dan lain-lain. Ketiga, yang diharapkan adalah kesiapan daripada Oke. sarana prasarana termasuk reagennya ya. Baik. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari Oke, terima ini. kasih. Dan pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan rekan Patricia Mapalie sesaat lagi.